Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Umat Islam pada bulan Rajab, yaitu tepatnya tanggal 27 bulan Rajab, banyak yang memperingati hari Isra Miraj, yaitu di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan didampingi malaikat Jibril naik ke atas langit, tepatnya di Sidratul Muntaha yang berada setelah lapis langit ketujuh, untuk menerima perintah tentang sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak ada hadis atau firman Allah kapan terjadinya perjalanan Isra Miraj. Tapi banyak para ulama yang berpendapat bahwa perjalanan Isra Miraj dilakukan pada bulan Rajab, sedangkan perjalanan Isra Miraj itu sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikannya dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 dan Surah An-Najm ayat 13-18. Yang artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Isra-Nya dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Lantas bagaimana kisahnya? Tonton videonya sampai selesai agar tidak sesat. Sebelum Rasulullah melakukan perjalanan Isra wal Miraj, pada saat itu Rasulullah dalam keadaan berduka. Kenapa beliau berduka? Alasannya yaitu, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 setelah kenabian beliau. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah mendapat wahyu, Khadijah adalah orang pertama yang mendukung beliau. Ketika kembali dari Gua Hiro dalam kondisi demam, Rasulullah minta kepada Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Lalu Khadijah menyelimuti beliau, menenangkan beliau, memotivasi dan membangkitkan optimisme bahwa yang datang kepada beliau adalah kebaikan. Khadijah merupakan orang yang pertama beriman dan mendukung dakwah beliau. Saat Rasulullah membutuhkan dana untuk dakwahnya, entah memerdekakan budak, membantu fakir miskin atau keperluan lainnya, Khadijah yang mensupport beliau dengan hartanya. Khadijah pula yang memberi beliau keturunan termasuk Fatimah. Khadijah pula yang dengan kedudukan mulianya melindungi Rasulullah. Maka wafatnya Khadijah merupakan duka tersendiri bagi Rasulullah. Bagaimana mungkin kehilangan pendamping hidup sejati dan pendukung dakwah hakiki bukan sebuah duka? Tak berselang lama setelah Khadijah wafat, paman beliau Abu Thalib juga wafat. Meskipun tidak mau masuk Islam, Abu Thalib adalah pembela sejati Rasulullah. Beliau yang senantiasa pasang badan saat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah atau hendak mencelakakannya. Sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, posisi Rasulullah semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah di Mekah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Namun Rasulullah tak mau berdiam diri. Dakwah di Mekah sangat terbatas akibat intimidasi yang kian menjadi. Beliau pun berupaya dakwah keluar Mekah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan masyarakat di sana menerima dakwahnya. Namun apa yang terjadi? Penduduk Taif justru mengusir Rasulullah dan melempari dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Setelah mengalami amul hus inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrokan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, mulai dari perjalanan yang super kilat ke Baitul Maqdis, mengimami para nabi di sana, lantas naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah sholat 5 waktu. Semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah bagi beliau. Usai sholat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah yang saat itu berbaring di Masjidil Haram, didatangi malaikat Jibril. Lalu Rasulullah dibawa ke sumur Zam-Zam, kemudian oleh malaikat Jibril dibelahlah dada Rasulullah, diambil hatinya dan dicuci oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan seperti sedia kala, dan memenuhi hati beliau dengan iman dan hikmah. Setelah itu didatangkanlah buruk yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Buruk satu akar kata dengan barq yang artinya kilat.
Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah didatangi buruk, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bigal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buruk tersebut mencapai ujungnya." Rasulullah bersabda lagi, "Maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa." Beliau bersabda lagi, "Kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai aku terus keluar, tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril, dengan membawa semangkuk arak dan semangkuk susu. Dan aku pun memilih susu. Lalu Jibril berkata, 'Kamu telah memilih fitrah.' Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu, maka ditanyakan, 'Siapakah kamu?' Jibril menjawab, 'Saya Jibril.' 'Siapa yang bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Jibril ditanya lagi, 'Apakah dia telah diutus?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutus.' Maka dibukalah pintu untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam, dia menyambutku serta mendoakanku. Lalu aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril lalu minta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan lagi, 'Siapakah kamu?' Jibril menjawab, 'Jibril.' 'Siapa yang bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Jibril ditanya lagi, 'Apakah dia telah diutuskan?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutuskan.' Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik langit ketiga. Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan, 'Siapakah kamu?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Jibril ditanya lagi, 'Siapakah bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Jibril ditanya lagi, 'Apakah dia telah diutuskan?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutuskan.' Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ternyata dia telah dikaruniakan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, 'Siapakah kamu?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Jibril ditanya lagi, 'Siapakah yang bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Jibril ditanya lagi, 'Apakah dia telah diutuskan?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutuskan.' Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Allah berfirman, 'Dan kami telah mengangkat ke tempat yang tinggi derajatnya.' Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, 'Siapakah kamu?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Jibril ditanya lagi, 'Siapakah bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Jibril ditanya lagi, 'Apakah dia telah diutuskan?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutuskan.' Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keenam. Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, 'Siapakah kamu?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Jibril ditanya lagi, 'Siapakah bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Jibril ditanya lagi, 'Apakah dia telah diutuskan?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutuskan.' Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketujuh. Jibril meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi, 'Siapakah kamu?' Jibril menjawabnya, 'Jibril.' Jibril ditanya lagi, 'Siapakah bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Jibril ditanya lagi, 'Apakah dia telah diutuskan?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutuskan.' Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam.
Dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Keluasannya setiap hari bisa memasukkan 70.000 malaikat. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi kepadanya, yaitu Baitul Makmur. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar seperti telinga gajah dan ternyata buahnya sebesar tempayan. Rasulullah bersabda, ketika beliau menaikinya dengan perintah Allah, maka Sidratul Muntaha berubah. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya karena indahnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada beliau dengan mewajibkan salat 50 waktu sehari semalam. Lalu aku turun dan bertemu Nabi Musa alaihi salam. Dia bertanya, apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Beliau bersabda, salat 50 waktu. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencoba Bani Israel dan menguji mereka. Beliau bersabda, aku kembali kepada Tuhan seraya berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengurangkan 5 waktu salat dari beliau. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa dan berkata, Allah telah mengurangkan 5 waktu salat dariku. Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi. Beliau bersabda, aku masih saja bolak-balik antara Tuhanku dan Nabi Musa, sehingga Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Setiap salat fardu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Maka itulah 50 salat fardu. Begitu juga barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, niscaya akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya barang siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan, tetapi tidak melakukannya, niscaya tidak dicatat baginya sesuatu pun. Lalu jika dia mengerjakannya, maka dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. Aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa, lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih saja berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Aku menjawab, aku terlalu banyak berulang-ulang kembali kepada Tuhanku, sehingga menyebabkanku malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Maha suci Allah, dengan segala firman-Nya, mudah-mudahan dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjuangkan untuk umatnya dalam perjalanan Isra wal Miraj, menambah keimanan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan memperkuat iman Islam kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.